Ya, kajian hari ini kita buka ya. Sudah hampir jam 12. Kita kembali ketemu hari ini kajian Quran surat 46 ayat 21 sampai dengan 35 dengan judul Sa'atan min Nahar yang diambil dari ayat 35. Sebelumnya silakan putar untuk membaca ayat 34 sampai dengan 35. Silakan putar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم. Ya, silakan Pak Ilham. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga kita dapat bertemu kembali, dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita memasuki pembahasan surah ke-46, surah Al-Ahqaf ayat 35, tepatnya pada kata-kata sa'atam minan nahar. Mudah-mudahan dengan mengkaji judul ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membimbing kita untuk dapat memanfaatkan waktu kehadiran kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya dan dapat meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai dengan melihat arti dan makna dari judul Sa'atam min nahar. Sa'atam min nahar, sa'ah diartikan saat. Jadi sa'ah itu telah masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Sa'ah artinya saat. Sa'ah juga berarti jam. Jadi sa'atan itu 1 jam. Min naharin, dari siang hari. Di siang hari berarti 12 jam sekitar itu, dan 1 jam dari 12 jam itu untuk menunjukkan bahwa kehidupan kita ini seakan-akan hanyalah 1 jam saja dibandingkan 12 jam di siang hari. Jadi sangat sedikit. Sekali lagi, saat minan nahar artinya 1 saat dari siang hari, saat yang singkat di siang hari. Itulah gambaran hidup manusia berapapun usianya di dunia ini. Mari kita lihat terjemahan ayat 35. Ya, silakan Bu Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-Rasul telah bersabar.
Dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup. Maka tidak dibinasakan, melainkan kaum yang fasik. Ya, jadi tentang bahwa sebentarnya masa hidup kita di dunia ini, itu dijelaskan juga dalam beberapa ayat. Mari kita lihat bandingannya melalui surat 23 ayat 112. Dek Imong silakan. Ya Bu Imong, silakan Bu Imong. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Lanjut. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Ya, nah, itulah dia penegasan dari bahwa kehadiran kita di dunia ini sebenarnya tidaklah lama. Oleh karena itu sekali lagi arti dari sa'at min nahar hanyalah sesaat di siang hari. Itulah masa hidup kita di dunia ini. Makna di balik judul ini adalah menyadarkan manusia betapa singkatnya masa hidup kita di dunia ini. Jadi kalau tadi artinya sesaat di siang hari, maka makna di baliknya adalah menyadarkan manusia betapa singkatnya hidup kita di dunia ini. Oleh karena itu, manfaatkan hari kita berada sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Itulah makanya seperti yang selalu kita ingatkan, bahwa karena hidup kita singkat, maka jangan terpedaya dengan jumlah tahun. Yang real dalam kehidupan kita adalah hari ini. Oleh karena itu, gunakan hari kita ini sebaik-baiknya. Karena besok boleh jadi kita telah berangkat. Itulah makanya di Quran dikatakan orang-orang yang lurus jalan hidupnya, mereka itu hanya menganggap hanya sehari bahkan. Kalau Allah katakan sesaat di siang hari, maka orang-orang yang lurus jalan hidupnya, mereka memanfaatkan satu hari saja dalam hidupnya. Kalau masih hidup besok, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, dia telah menyelesaikan hari ini dengan sebaik-baiknya, seperti dikatakan di surat 20. Surat Toha, ayat 104. Bu Ina, silakan Bu Ina Surya. Boleh saya baca ini? Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan itu ketika orang yang lurus jalannya di antara mereka berkata, kami tidak tinggal di dunia, melainkan satu hari. Iya, jadi satu hari. Itulah masa kita yang sebenarnya. Karena hari kemarin telah berlalu, dan hari esok belum tentu kita temui. Karena itu, hari yang sekarang ini, saat demi saat dalam hari-hari yang kita jalani, itu harus dimanfaatkan dengan baik. Itulah makna dibalik dari sa'atan min nahar. Hanya satu saat di siang hari. Kita beralih ke hubungan ya. Yang terakhir judul kita apa? Arba'ina sanah ya. Sana. Iya. Bila judul yang lalu menjelaskan perlunya bersyukur saat usia kita
sampai ke 40 tahun, setelah kita jelaskan, arba'ina sanah, 40 tahun. Bersyukurlah kalau kita sampai ke usia itu. Itu telah kita jelaskan, maka judul sekarang mengingatkan. Hendaknya orang-orang yang telah mencapai usia 40 tahun. Judul sekarang mengingatkan, hendaknya orang-orang yang telah mencapai usia 40 tahun atau melampauinya, lebih dari 40 tahun, atau melampauinya. Jadi hendaklah orang-orang yang telah mencapai usia 40 tahun atau melampauinya lebih menghayati makna hari yang sedang dialaminya. Jadi menghayati makna hari yang dijalaninya saat demi saat. Untuk persiapan hari esok, yang mungkin tak sempat ditemuinya lagi. Jadi hari ini, karena besok boleh jadi sudah akhirat, sudah berakhir. Seperti dikatakan di surat 59 ayat 18. Bu Vina, silakan Bu Vina. Ya, surat 59 ayat 18 mengatakan begini. 59:18 ya. 59:18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Tunggu Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya, jadi hari ini. Karena besok boleh jadi sudah akhirat. Besok boleh jadi sudah tidak berada di alam dunia ini lagi. Itulah dia hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Sampailah kita kepada pembahasan yang ketiga, yaitu pesan-pesan. Memanfaatkan saat demi saat. Dengan baik. Jadi saat min nahar itu pesannya adalah memanfaatkan saat demi saat dengan baik. Yang pertama, saat demi saat dengan baik. ya. Pertama, jangan terkecoh oleh penampakan semu. Penampakan semu. Ya. Sehingga mengira saat kehidupan masih panjang. Jadi itu dia. Ada orang akan masih sehat, nah gitu. Kan masih sehat, belum sakit, atau kan masih muda, belum tua, gitu deh. Masih gini, jadi itu tertipu namanya. Nah, dia mengira bahwa kematian kalau sudah sakit, kematian tiba kalau sudah tua, nggak begitu. Nah, itu. Jadi penampakan semu ini
Nah, itu melalui surah Al-A'qaf, surah 46 ini digambarkan di ayat 24. Bu Wiwi, silakan Bu Wiwi. Maaf, suratnya 4624. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Ya, dia kira hujan membawa keberuntungan. Rupanya hujan itu menimbulkan petaka. Ya, maksudnya, hujan nih tenang nih. Itu. Padahal hujan itu bawa bencana. Sehat ini, lumayan nih. Bisa apa-apa. Sehatnya membawa kepada kematian. Jadi intinya adalah, inti pesan pertama ini, jangan terkecoh oleh penampakan semu. Artinya jangan membuat apa saja yang membuat kita lalai. Ya. Jangan dilalaikan oleh apa saja yang menganggap usia kita masih panjang. Jangan. Makanya Nabi mengajarkan setiap malam katakan, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Hiduplah per hari. Nah, jangan tunggu sampai besok, karena besok itu belum tentu kita dapati. Nah, kembali ke yang tadi, biasanya orang suka terlalaikan dengan aktivitas yang masih bisa dilakukannya, sehingga lupa bahwa besok itu belum tentu bisa beraktivitas lagi. Intinya adalah jangan membuang-buang waktu. Nah, itu biasanya terjadinya buang-buang waktu karena mengira kesempatan masih ada. Padahal kesempatan boleh jadi hanya tinggal saat ini. Itulah pesan pertama dari bagaimana memaparkan saat demi saat dengan baik. Jangan terkecoh sehingga melalaikan apa yang harusnya kita lakukan pada saat ini. Yang kedua, pastikan dalam saat kehidupan kita ada saat untuk membaca firman ilahi. Atau mendengarkannya. Pada saat mendengarkan 12 jam atau 24 jam, tidak ada 1 jam pun untuk Allah. Tidak ada 1 jam pun atau berapa saat untuk membaca firman Allah. Untuk mendengarkan firman Allah. Nah, itu berarti kita tidak memaparkan hari itu dengan baik. Jadi catatan hari itu kosong dari catatan membaca atau mendengar firman Allah. Nah, ini Allah gambarkan bahwa jin saja itu mereka mencari info, mencari kesempatan untuk mendengarkan Al-Quran. Seperti dikatakan di surat 46 ayat 29. Bu Hani, silakan Bu Hani. Bu Hani ya. Bahani katanya. Siapa sih? Bahani. Saya. Ini mana? Di itu nih di 29. Iya, bentar, kedengaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami hadapan engkau serombongan jin yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka mengabulkannya, mereka berkata, perhatikanlah. Maka tatkala selesai, mereka kembali kepada kaumnya memberikan peringatan. Iya, satu lagi. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab sebelumnya, yang memberi petunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Nah, itu dia. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang lain, tanda orang yang soleh itu, tanda orang itu saleh, tanda orang tadi baik,
tanda orang itu dapat memanfaatkan hari-harinya dengan baik, itu ada saat di hari itu dia mendengarkan Al-Quran seperti dikatakan pada ayat surat Ali Imran ayat 113. Bapak 3 ayat. Surat 3 ayat 113. Bukalihah, maka bukalihah. Ayat 113. Ya. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat tersebut pada malam hari dan mereka juga bersujud. Jadi saat hidupnya di hari itu mereka pilih waktu malam hari untuk bersujud dan membaca ayat-ayat Allah. Itu artinya mereka itu menggunakan salah satu dari waktu hidupnya, satu saat dari hidupnya untuk membaca firman Allah. Lanjut. 14. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang saleh. Ya, itulah tanda orang soleh. Mereka mendengarkan, menyiapkan waktu untuk membaca atau mendengar firman ilahi. Yang terakhir, yang ketiga, bersabarlah untuk tetap baik. Bersabarlah untuk tetap baik dan jangan menyimpan dendam atau kebencian. Baik. Tetap bersabarlah ya untuk tetap baik dan jangan menyimpan dendam. Jadi jangan mati dengan dendam. Ternyata hari ini kita mati, dendam masih ada. Itu merupakan suatu bencana ya. Bersabarlah untuk tetap baik. Nanti kalau gini terus, biasa kita gitu. Nanti kalau gitu terus, nanti kalau gitu terus, itu belum tentu gitu terus. Nanti kalau besok gini lagi, belum tentu kita bertemu besok. Nah, itu bersabar untuk baik hari ini. Besok kita buka lembaran baru. Tapi hari ini tuliskan bahwa kita bersabar dalam kebaikan. Bersabar untuk tidak menyimpan dendam. Selesaikan hari ini, pada hari ini. Nah, ketika malam kita tidur, boleh jadi itu saat terakhir kita untuk berada di dunia ini. Itulah makanya pada ayat terakhir tadi sudah kita baca sekali lagi. Bersabar adalah perintah Allah. Terusnya. Baca surat 46 ayat 35. Bu Eta, mangga Bu Eta. Ada Bu Eta? Atau Bu Nancy, silakan Bu Nancy. Bismillahirrahmanirrahim. 46 ayat berapa tadi Pak Ustadz? Maaf. 35. Ayat terakhir, ayat 35. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik atau tidak taat. Iya, betul. Jadi intinya adalah sabar. Karena tidak sabar dalam kebaikan dan menyimpan dendam atau kebencian, berakhir dengan itu bisa mengakibatkan matinya tidak dalam keadaan sebagai orang yang selamat. Seperti dikatakan di surat 7 ayat 126. Di sabar berkaitan erat dengan bagaimana kita meninggalkan dunia ini. Kalau kita sabar, kita akan baik.
meninggal dunia dalam keadaan baik. Tapi kalau nggak sabar, berarti kita masih menyimpan kebencian. Dan bila dengan itu kita tutup usia kita, berarti kita meninggal dalam keadaan tidak baik. Itulah makanya doa sekaligus mengingatkan hubungan sabar dengan kematian yang baik, dikatakan di surat 7 ayat 126. Kalau kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau tidak menyiksa kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami, ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Ya, limpahkan kesabaran agar kami dapat menyelesaikan hidup kami sebagai muslim, sebagai orang yang selamat dalam menjalani saat di dunia ini dengan baik. Itulah 3 pesan utama yang kita dapat dari 15 ayat bagian kedua di Ahqaf ini. Kita sudah baca 20 kemarin sudah kita jelaskan. Dan 15 ayat penutup ini itu mengingatkan kita, menyadarkan kita tentang perlunya menghayati saat-saat hidup kita di dunia ini, dan itu terkonsentrasi kepada hari ini. Karena besok, sekali lagi, boleh jadi dunia ini telah kita tinggalkan. Karena itu, bila kita dapat menghayati, kalau kita ingin untuk menghayati dengan baik, seperti yang dikatakan tadi, pertama jangan terkecoh dengan keadaan kita sehingga lengah memanfaatkan saat-saat itu dengan baik. Jangan wasting time, jangan. Kedua, supaya saat itu tercatat bahwa kita menjadi orang baik, pastikan bahwa di saat kehidupan kita ada satu saat, ada 1 jam dari 24 jam, atau ada setengah jam dari 12 jam, yang kita gunakan untuk menghayati firman ilahi, baik dengan mendengar atau membaca, atau dengan mengkajinya. Sedangkan yang ketiga, bersabar. Nah, anggap hari ini hanya hari ini, sehingga kalau kita ada salah, segera kita mohon maaf, dan jangan simpan dendam dalam hati, karena tidak baik bila kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan tercatat sebagai orang-orang pembenci. Demikian, mudah-mudahan kita dapat merenungkannya sehingga sampai saatnya kita termasuk orang-orang yang memanfaatkan saat-saat hidup kita dengan baik dan berakhir dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita